tadi pertanyaan kapan terjadi Lailatul Qadar itu, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, turunnya Al-Quran secara spesifik disebut dalam ayat yang pertama di surat Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Hu di situ ulama tafsir semua sepakat di situ artinya adalah Al-Qur'an. Fi lailatul qadar, di malam qadar. Hampir semua para mufasir menerangkan tentang turunnya Al-Quran ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah yang dinyatakan secara spesifik di dalam ayat pertama surah Al-Qadar tadi, bahwa Allah menurunkan Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Di mana itu Baitul Izzah? Tempat kediamannya para malaikat. Ya, ada Baitul Izzah, ada Baitul Ma'mur. Jadi pemahaman kita tentang dunia malaikat tentu pemahaman yang syarat dengan keimanan. Bahwa di langit itu ada penghuninya. Penghuninya adalah para malaikat. Dan beberapa ayat Quran menerangkan tentang kediaman para malaikat di Baitul Izzah dan Baitul Ma'mur tadi. Nah, baru dari situ kemudian itu secara menyeluruh turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu. Dan dari situ kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril. Ya, Jibril ini kalau dibilang, boleh dibilang dia adalah kalau dalam kabinet itu Menko gitu. Menko Luhut. Menko segala urusan si eta mah. Si eta mah malaikat Jibril maksudnya. Ya. Jadi ngurus segala macam. Sampai 38 jabatan. Eta mah Luhut. Ini mah Jibril. Ya. Jadi Jibril lah yang kemudian menurunkan Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Berapa lama durasinya? Nah, sering disebut 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Atau 23 tahun lah kira melangkung. Ya. Dari situlah kemudian kita mengetahui Allah menurunkan Al-Quran yang pertama, yaitu 5 ayat di surat Al-Qalam, ya. Dan sekaligus itu adalah inaugurasi atau pelantikan Nabi sebagai Rasul di usia 40 tahun. Dan para Nabi serta Rasul yang mendapatkan risalah itu semuanya usianya usia matang, usia kematangan di usia 40 tahun. Nabi Musa 40 tahun ketika menerima Taurat, Nabi Isa demikian pun. Ya, jadi 40 tahun ini adalah umur yang matang. Lewat 40 tahun sampai 60 matang banget. Ya. Ada yang sampai 97 tadi, wah asak pisan itu mah. Nah, Bapak Ibu, di ayat ini
Allah Ta'ala menerangkan tentang eh, malam qadar itu. Yang secara spesifik Allah menegaskan khairun min alfi syahrin. Khairun itu lafadz tafdil namanya. Artinya superlatif degree gitu kalau dalam bahasa Inggris itu. Artinya makom tertinggi kalau kita menyebut sesuatu yang terbaik, the best itu. Khairun min alfi syahrin. Kedudukan malam itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan alias 83 tahun 4 bulan. Terpercantan etang olangan. 1000 bulan. Nah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu. Allah menggunakan tanazzalu. Kalau santri itu paham dengan apa bedanya nazala dengan tanazzala. Ya. Kalau sama-sama artinya turun, Pak. Nazala itu turun. Anzala menurunkan. Tanazzala turunnya tidak sekali, berkali-kali. Tanazzala yatanazzalu tanazzulan fahuwa mutanazzilun wa dzaka mutanazzalun. Tanazzul la tatanazzul. Tanazzulan mutanazzulan mutanazzilan. Itu namanya ilmu sorof. Yang kadang-kadang dulu ketika belajar jadi ilmu saraf gitu. Karena liur kadang-kadang. Pelajari ilmu sorof itu morfologi, Pak. Jadi perubahan-perubahan kata di dalam bahasa Arab yang sangat dinamis dan paling kaya dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Nah, Lailatul Qadar, kita fokus ke diksi Lailatul Qadar. Ini ada 2 diksi. Pertama adalah Lailah dan yang kedua Qadar. Apa itu Lailah? Saya mengambil pengertian dari pengarang kitab kamus lengkap itu dan diakui sebagai kamus Arab yang paling lengkap, itu Al-Munjid namanya, dikarang oleh bukan Muslim, Louis Ma'luf namanya, Pak. Ya. Al-Munjid itu Louis Ma'luf yang mengarang itu. Jadi pengertian-pengertian etimologis bahasa Arab itu ada dalam namanya Kamus Al-Munjid. Jadi Lailatun itu secara harfiah itu berarti gelap pekat gitu. Bahasa Cinana poek mongkleng. Ya. Bahasa Sundana buta rajin. Poek mongkleng, buta rajin. Jadi malam pekat, Lailatun. Jadi kalau ada nama Laila, poek gitu. Punten taya kan nama Laila di tayanya, alhamdulillah. Adapun yang dimaksud, ya kata Louis Ma'luf itu, jadi malam di sini adalah rentang waktu kosmis yang dimulai sejak terbenamnya matahari sampai menjelang fajar. Makanya di Quran itu di ayat terakhir Allah Ta'ala menegaskan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr artinya terbitnya fajar. Nah yang kedua, itu tadi malam. Yang kedua, diksi atau kata al-qadar. Ya.
Apa itu qadar? Nah, pengertiannya qadar itu ada 3. Jadi kalau selama ini kita menyebut Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, nah itu hanya satu arti. Yang pertama, kemuliaan Al-Qadar. Di dalam ayat ke-91 di surah Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka, orang-orang musyrikin itu, wa ma qadarullah, mereka tidak memuliakan Allah haqqa qadri, dengan kemuliaan yang semestinya. Jadi qadar di situ artinya kemuliaan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, nama kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim, memaknai Al-Qadar sebagai malam yang penuh kemuliaan. Kemuliaan itu mencapai puncaknya karena malam tersebut dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Termasuk dalam hal ini Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau disebut dengan Tafsir Ar-Razi, nama kitabnya Tafsir Al-Kabir wa Mafatihul Gaib, bersepakat bahwa yang dimaksud dengan yang diturunkan dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Nah, jemaah rahimakumullah, di dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga secara eksplisit juga menyebut bahwa malam itu sebagai malam mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, kemudian dalam ayat ketiga surah Al-Qadar itu, Allah ungkapkan khairun min alfi syahrin. Lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Nah, penjelasan para ulama begini, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada makna penting, ada 2 makna yang penting dalam memahami khairun min alfi syahr itu. Yang pertama, lebih baik dari sisi ajrun. Ajrun itu pahala. Apa maksudnya? Maksudnya setiap amalan kebajikan yang dilakukan pada malam itu akan memperoleh pahala yang dilipat gandakan nilainya. Siapa yang melakukan amalan di malam itu, maka berpeluang memperoleh pahala setara atau bahkan melebihi, bahasa Qur'annya melebihi khairun, dengan amalan durasi waktunya berapa tahun tadi? 83 tahun 4 bulan. Itu dari sisi pahala, Pak. Jadi kebayang Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita membaca Quran di malam itu, dan malam itu disebut sebagai Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita membaca Quran selama 83 tahun 4 bulan. Bersedekah kita di malam itu dari sisi pahalanya itu lebih baik. Ya, artinya sepanjang 83 tahun 4 bulan kita bersedekah. Maka bersedekahlah dengan sedekah terbaik. Kan gitu. Jadi lu biasa 5.000, atau pas malam-malam Lailatul Qadar 100.000.
nu gambar Soekarno Hatta warna beureum. Ya. Jadi dilipat gandakan. Patarosanana, Ustaz, kan di kita ada dua. Ada yang dimulai hari Rebo, cucu ya. Dan ada yang dimulai dengan hari Kamis. Terus kita ngitungnya yang mana? Malam-malam ganjil. Kan seringkali yang jadi fokus itu di malam ganjil. Salikur, 3 likur, 5 likur, 7 likur, 8 likur. Paham nggak Pak? Likur Pak. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, malam ganjil buat Pak Cucu, Pak Haji Cucu, itu malam genap buat yang mulai hari Kamis. Bisa teruskan? Ya, begitupun sebaliknya. Terus mana yang kita pilih? Pilihlah dua-duanya. Jadi 10 malam terakhir hidupkan malam itu. Masjid ini terang. Gitu. Jadi, ya. Malam 10 malam tadi berarti mulai malam sekarang malam ke-17. Hari 17. Hari Sabtu. Berarti malam ke-20 teh malam Selasa ya. Jadi malam Selasa tuh. Tekaraos ya Allah Robi. 10 hari terakhir aja. Jadi mulai malam Selasa, malam Rabu, malam Selasa, Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Kita lebaran teh kapan sih? Apal 1 Syawal saudara. Sok salah wae pertanyaan. Muhammadiyah tanggal berapa? 20. Oke. Mudah-mudahan pas lebaran nama sarua. Ya. Eta nu sok clear teh kadang-kadang. Ya. Tanggal 20. Jadi ibu-ibu, malam Selasa mulailah hidupkan malam. Datang ke Masjid At-Taubah untuk beriktikaf. Walaupun tidak ideal, Pak, iktikafnya. Iktikaf gaya kita dengan gaya Kangjeng Nabi beda jauh. Kangjeng Rasulullah itu iktikafnya memang 10 hari beliau tidak keluar dari masjid. Ya. Sampai ketika beliau diceritakan dalam hadis Sayyidatina Aisyah, ya, ada kemesraan di situ Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah. Sampai Nabi mendongakkan mastaka beliau, kepala beliau, dan rambutnya disisir di jendela. Rumahnya Nabi kan menyatu dengan Masjid Nabawi. Tidak keluar Rasulullah itu. Nah, rata-rata di kita jam 12 dongkap malam maksudnya. Ya, jam 2 udah pada sahur. Nah, boleh begitu? Boleh. Makanya saya menganjurkan Bapak Ibu ketika masuk ke masjid ini sertakan niat dalam hati, niat iktikaf. Jadi ibu-ibu bapak-bapak sekarang ini kita sedang iktikaf. Asal diniatin. Ada sebagian yang bertanya, saya lupa syekh atau ulama yang menyebutkan berapa durasi paling singkat. Ya, durasi paling singkat beriktikaf. Maka dijawab apa coba? Durasi paling singkat ketika kita iktikaf di masjid itu seukuran dengan kalimat alhamdulillah. Jadi ketika datang ke sini niat iktikaf, tapi kursa kereung we, alhamdulillah, balik deui we. Eta mah lam yabres walam yablek walam yajreg iktikafna tuh. Ya. Jadi iktikaf datang ke masjid, diam sebentar, itu sudah iktikaf. Tapi di situ tentu yang lebih lama lebih baik. Makanya kalau boleh setelah taraweh
tong pulang. Ti dieu we cicing. Ya. Karena boleh jadi di saat itulah tanazzalul malaika. Wah, turun itu bergantian. Nah, itu dari sisi pahala. Khairun min alfi syahrin yang kedua adalah dari sisi atsar. Atsar itu pengaruh, ya, dan kebermaknaan dalam kehidupan. Asar itu artinya bekas, bekasan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pasti jelema soleh. Perasaan asa sedikit patojaiyah, kontradiktif. Menang Lailatul Qadar tapi geus beres Ramadan mabok deui. Itu juga namanya lam yabres, walam yableg, walam yacreg. Ya. Teu beres, teu balik jeung teu ecreg. Karena ada atsar di situ. Ada pengaruh, ada bekas Lailatul Qadar itu. Dan itu pasti. Artinya orang yang mendapatkan kemuliaan, malam kemuliaan, dia dipastikan akan jauh lebih soleh lagi. Dalam ibadah, di dalam akhlak. Begitu. Itu dari sisi semantik ya. Yang pertama tadi, Al-Qadar berarti kemuliaan. Yang kedua, Al-Qadar di dalam Al-Quran itu berarti sempit, Pak. Bahasa Prancisnya heureut. Jadi sempit, doyikun. Ayat banyak di dalam Al-Quran yang Allah menyebut tentang qadar ini bermakna sempit. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru. Gitu. Artinya Allah melapangkan rizki dan mempersempit rizki bagi yang dia kehendaki. Dan fakta memang ada orang yang dilapangkan rizkinya sampai bingung ngabaranjakeun duit. Ada yang begitu? Ada, Bu. Nu kaduana hampir rata-rata jelema eta. Naon hese neangan duit. Ya, dipersempit ku Allah. Tidak di yabsutu. Nah, wayak diru artinya qadar di situ adalah sempit. Kenapa Lailatul Qadar malam sempit itu diartikan sebagai malam yang sempit? Nah, penjelasan Syekh atau Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyebut bahwa bumi menjadi sempit karena dipenuhi oleh para malaikat. Jadi betapa seluruh malaikat, boleh dibilang kabinet seluruhnya turun, Pak. Yang dipimpin oleh Menko. Siapa tadi Menkonya? Malaikat Jibril. Dikerahkan, kabayang teu, bumi ini penuh sesak. Penuh sesak dengan para malaikat yang tanazzalu. Bolak-balik. Sampai kaheureut. Ya. Hese elekesekeng. Penjelasan heureut. Elekeseng itu bahasa Prancis, Pak. Itu kan. Jadi benar-benar Lailatul Qadar itu bumi ini dipenuhi oleh seluruh malaikat. Ini ayat keempat surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Nah, tadi saya menjelaskan Al-Quran menggunakan kata tanazzala yang berbeda artinya dengan nazala. Yaitu kata yang menunjukkan aktivitas berulang-ulang. Artinya bolak-balik gitu. Para malaikat mengisyaratkan bahwa para malaikat itu turun berdasarkan tugas mereka. Nah,
Ngapain itu turun naik itu? Seluruh para malaikat itu tanpa kecuali hadir memenuhi bumi pada malam hari itu. Dalam satu komando. Komandonya adalah Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril. Ini bukan hanya sekedar metafora Bapak Ibu sekalian atau perumpamaan. Ini adalah penegasan tentang intensitas keluasan pergerakan para malaikat itu. Terus ada bahasa min kulli amrin. Nah, min kulli amrin mengurus segala sesuatu urusan. Dan ini terjadi hanya sekali dalam satu tahun dan hanya ada di bulan Ramadan saja. Makanya yang belum pernah menikmati iktikaf, ya, apalagi iktikafnya yang rada-rada super, dari mulai tarawih sampai menjelang sahur atau bahkan sampai subuh, yaitu rada-rada super lah ya, maka cobalah nikmati suasana malam itu. Dan tidak usah bawa bantal. Tidak usah bawa bantal, Bu. Atau bisa meureun nya mangga eta mah. Kan ada yang mau bantal, mau guling. Atau sare we di imah. Jadi bukan cuma memindahkan tempat tidur Bapak Ibu sekalian. Soalnya di masjid saya, aya nu kitu ibu-ibu teh. Beres taraweh teh. Termasuk istri saya kadang-kadang. Saya kalau selesai taraweh itu harus membuat ciri karena penuh Pak. Alhamdulillah di Nurul Falah itu, apalagi di malam-malam ganjil, kami menyediakan makan sahur untuk 200 orang Pak. Dan habis. Jadi ibu-ibu di situ bidang muslimatnya itu khusus ada tim untuk penyediaan sahur. Jadi sahur berjamaah. Di samping iftar buka bersama di masjid, kami juga di 10 malam terakhir menyediakan sahur. Ya, sahur makanan berat tentu, gitu. Nah, jadi sekali lagi pengertian kedua dari Al-Qadar adalah sempit. Karena luar biasanya pergerakan malaikat yang dikoordinatori oleh Jibril tadi. Dalam menjelaskan tentang ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, kata Nabi. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Nah, penjelasan Ibnu Abbas menerangkan bahwa penjagaan Allah, apa hubungannya dengan penjagaan? Penjagaan ketika para malaikat itu turun, ibu-ibu, bapak-bapak, itu mereka memiliki tugas menjaga kita. Yang pertama, penjagaan yang dimaksud adalah dalam urusan dunia. Allah melindungi hambanya dari berbagai keburukan dan mara bahaya dalam urusan dunia. Menjaga tubuhnya, menjaga keluarganya, anaknya, hartanya. Yang kedua, penjagaan dalam urusan agama dan penjagaan iman. Makanya kenapa kemudian iktikaf ya di 10 hari terakhir itu sesungguhnya untuk mencas, baterai keimanan kita.
Dan di situ kan kita lebih banyak bertafakur ya Bu ya. Bertafakur di samping membaca Quran atau mendalami makna kandungan ayat-ayat Quran. Selebihnya saya yakin kita bertafakur. Bedakan antara tafakur dengan ngahulang. Ya. Tafakur itu apa coba Bu? Luangkan waktu untuk bertafakur. Merewind Pak. Apa rewind itu? Flashback. Ya. Memflashback perjalanan hidup kita sampai seumur kita sekarang ini. Atau sih? Oh, enggak. Oke, 15 menit. Jadi nge-refresh bagaimana perjalanan hidup kita di malam-malam itu kita rewind, kita flashback. Oh, ternyata gening. Saya terlalu banyak dosa dan itu pasti seperti itu. Ya enggak? Pasti kita akan melakukan pengakuan, iktiraf. Ya, pengakuan dosa. Kalau dalam bahasa orang saudara kita sebelah, ya, non-muslim, ada pengakuan dosa. Di situ. Dan di situ sekaligus kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu arti yang kedua. Yang ketiga, al-qadar itu artinya penetapan. Ya. Jadi ayat Quran di dalam surah Yunus ayat kelima Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar diya'an wal qamara nuran dan bulan bercahaya wa qaddarahu dan dia menetapkan tempat peredarannya manazila hatta lita'lamu adadas sinina wal hisab untuk mengetahui hitungan tahun dan juga hisab. Nah, para ulama tafsir menjelaskan tentang bahwa pada malam tersebut terjadi pengaturan dan penetapan takdir tahunan. Jadi ada bahasa penetapan takdir tahunan, Pak. Kita ini itu sudah ditetapkan oleh Allah takdir kehidupan kita semenjak kapan coba Bapak Ibu? Semenjak Lauh Mahfuz. Oke, ada lagi? Sejak kapan, Bu? Sejak umur kita 120 hari dalam kandungan ibu kita. Itu hadis, Pak. Jadi ketika sampai umur kita masih janin, belum ada apa-apanya, segumpal daging, mudghah namanya, dan sudah sampai umur 120 hari alias 4 bulan, maka Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin daging, segumpal daging itu. Dan disitulah kata Nabi, Allah menetapkan 4 hal. Apa saja? Yang pertama adalah bi ajalihi, tentang ajalnya. Yang kedua, nah jodoh itu termasuk rizki, Pak. Jadi spesifik tidak ada disebutkan jodoh. Rizkinya. Yang ketiga, amalnya dulu. Dan yang keempat, bahagia dan celakanya. Jadi 4 itu tidak ada jodoh, Pak. Jodoh mungkin masuk dalam rizki. Ya, ada yang punya rizki jodoh itu 2, ada 4, ada nusianen hiji. Ya, cenah gitu. Ya. Sabab naon ka Bandung ka Antapani hayang nyandung eueuh kawani. Ya. Sabab naon ka Bandung ka Rancabadak hayang nyandung sok sieun balangsak. Eta mah ceuk Ustad Koboy. Nah, jadi para mufassir menjelaskan bahwa
Pada malam tersebut terjadi pengaturan ulang, Bu. Pengaturan ulang takdir tahunan, Pak. Jadi kalau tadi umur 120 hari, kan takdir mah bisa dirubah. Takdir itu sesuatu yang bisa berubah. Dengan cara apa coba? Yang bisa mengubah takdir, kata Nabi, hanya dua. Yang pertama adalah amal soleh, dan yang keduanya adalah doa. Hanya itu. Nah, amal soleh ketika kita duduk bersimpuh di masjid, di malam-malam 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, disitulah Allah akan meriset takdir kita. Boleh jadi kita tadi ditakdirkan oleh Allah meninggal hanya beberapa bulan setelah Ramadan. Ya kan? Misalnya sebulan setelah Ramadan, pupus weh. Takdir awal. Tapi karena amal soleh yang kita lakukan dan doa-doa yang kita panjatkan, Allah mengubah takdir. Dan penetapannya itu di malam Qadar. Gitu Bu, penjelasan para ulama tentang apa malam Qadar itu. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat keempat. Tadi ayat ketiganya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Terus apa lagi? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dipisahkan segala urusan dengan penuh hikmah. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir menukil riwayat dari para sahabat dan para tabi'in bahwa pada malam itu dirinci oleh Allah takdir manusia selama setahun. Nah, anu teu itikaf kumaha? Nya tampi we saayana. Ya, terima apa adanya. Sebab dia tidak mengikuti proses riset. Riset itu maksudnya bukan penelitian, bukan. Di riset itu di setting ulang gitu kan. Reset, oh riset lagi. Dibacanya naon gitu bahasa Inggris? Riset, bukan reset. Kalau itu research. Ya, research penelitian. Kiki mahasiswa apa lah. Jadi apa saja itu yang di riset itu? Semua takdir kita yang tadi. Ajalnya, rizkinya, bahagia dan celakanya, dan amalnya juga. Ya, yang 4 tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menjelaskan ini berdasarkan teks-teks di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga penjelasan para ulama-ulama tafsir yang secara spesifik menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kenapa Lailatul Qadar itu hanya bulan Ramadan saja? Tidak ada di bulan yang lain. Ada yang pernah bertanya? Ya Allah, tergantung Allah sajalah, gitu kan? Allah Maha berkehendak, gitu kan? Jadi keistimewaan Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali saja atau berkali-kali setiap tahun. Nah, para ulama tafsir menjelaskan Lailatul Qadar yang amat istimewa itu ya tidak terjadi hanya sekali, tetapi berulang-ulang setiap tahun. Maka jadilah bagian dari kemuliaan itu. Berulang di tiap tahun dan itu di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kenapa di bulan Ramadan? Karena Quran diturunkan di bulan Ramadan. Makanya pasti di bulan Ramadan turunnya Lailatul Qadar itu. Nah, yang tadi pertanyaan, kapan terjadi Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan ini? Ya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita secara spesifiknya di 10 malam terakhir. Dan sekali lagi, sekarang ada yang ganjil bagi orang lain genap, ada yang genap bagi orang lain ganjil, makanya mending unggal puting.
Ya, tiap malam kita di masjid ya. Gitu Bu. Siap Bu. Ya, kita apa namanya? Kita jemput Lailatul Qadar itu dengan amalan-amalan terbaik kita. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi ini penutup ya. Keistimewaan malam Qadar itu seakan tersembunyi dalam balutan gelapnya malam. Jadi secara ilmu kita meyakini bahwa keberadaannya hingga mencapai derajat ilmu yakin ya, pada malam yang amat bernilai itu pasti hadir pada salah satu malam di bulan Ramadan. Dan Nabi menyebut di 10 malam terakhir. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, pada malam itu para malaikat turun memenuhi bumi ini ya. Dan Indonesia tidak luput dari sentuhan rahmatnya. Pertanyaannya, Ustadz, malam Lailatul Qadar itu berlangsung sama tidak seluruh dunia? Ini Pak Tarosan ini mas serius Bu Pak. Ya, di Indonesia jam 12 malam, di Amerika jam berapa? Atau merente sarua? Siapa yang bisa menjawab? Tak kedah dijawab Pak Bu. Dan memang di situ secara spesifik Allah menyebutkannya dengan sebutan Lailatul Qadar. Haknya Allah untuk mengatur turunnya di bumi Indonesia dan turunnya di benua Amerika misalnya. Ya, itu perkara yang tentu kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu, hal-hal yang sangat gaib. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat berburu Lailatul Qadar. Nanti malam Selasa dimulai. Ya. Saya biasanya benar-benar mindahin tidak tidur sepanjang malam, Pak. Jadi 10 malam itu. Baru setelah subuh baca Quran dulu 1 juz baru tidur gitu. Dan saya mah pengangguran, Pak. Jadi saya lebih banyak waktu ya untuk itu. Pengangguran. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 6 pagi. Ada yang ingin disampaikan? Mangga. Ada keterangan tentang hukum perempuan beriktikaf. Ya. Jadi Nabi menyampaikan jangan melarang istri-istrimu untuk beriktikaf. Karena memang iktikaf itu dilakukannya di masjid, Pak. Di rumah mah bobo. Sholatnya memang lebih baik di rumah. Sholat yang lebih baik di rumah. Tetapi begini, memahami hadis itu tidak hanya teks ya, tapi juga konteks. Terus kumaha hukumna ibu-ibu perempuan yang sholat jamaah di masjid? Tidak ada larangan. Asal ada ilatnya, ada alasan. Sepanjang tidak menjadi fitnah. Dan dia diizinkan oleh suaminya. Kalau diizinkan oleh suaminya, boleh. Maafi muskilah. Kumaha upami teu gaduh salaki? Diizinkan. Ya sangat boleh. Jadi tidak ada halangan. Nah, para sahabiah Rasulullah juga melakukan hal itu. Ada hijab. Makanya kemudian dikenallah hijab ya, model ini gitu kan. Supaya mengurangi fitnah pandangan laki-laki. Itu tradisi Arab yang kemudian diadopsi oleh Islam, gitu kan. Jadi ada hijab. Ya termasuk sampai hari ini Mekah dan Madinah, ya ibu-ibu pasti favoritnya ke Madinah ke Mekah, ya ke Masjidil Haram lah, nanaonan di hotel. Ya, terus kemudian ke Nabawi, ya pasti ke Madinah pasti dia sholat di
di Nabawi dan itu dipisahkan. Jadi boleh. Tidak ada larangan. Sepanjang yang saya tahu tidak ada satupun dalil yang melarang perempuan untuk melakukan itikaf, bahkan dianjurkan. Alasannya ya bahwa agama ini tidak membedakan dalam hal ibadah antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam hal gender. Begitu Pak, Kang. Cekap, enggak? Gimana jawabnya? Jadi Pak, kembali lagi bahwa tempat sholat terbaik bagi perempuan. Nah, jadi melihat hadis itu memang tidak hanya berupa teks. Kita juga harus tahu bagaimana peristiwa Rasulullah menyampaikan itu. Namanya ada asbab al-wurud namanya. Nah, ketika itu Nabi melihat di saat itu bahwa perempuan-perempuan di zaman Rasulullah SAW masih dalam tahap pembinaan, Pak. Awal-awal kan, ketika di Madinah itu. Oleh karena itu, Nabi ya kemudian membuat statement bahwa tempat sholat terbaik bagi kaum perempuan adalah di rumah. Kecuali ketika diizinkan oleh suaminya. Suaminya tidak mengizinkan, dah emang biasa Ustaz. Komo gitu mah. Tidak ada masalah. Begitu. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Ketika misalnya di lingkungan komplek yang nyaman, adem seperti di Palem Permai ini, luar biasa. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Secara syariat juga tidak melanggar. Sama seperti halnya kita sholat di masjid ini. Itu kan yang difardukan kita sholat di masjid adalah sholat wajib. Sholat fardu. Terbaik kita sholat itu di rumah. Ya, pahami hadisnya bahwa sholat seseorang di rumah itu lebih baik dibandingkan dimanapun di masjid. Kecuali yang maktubah. Jadi boleh misalnya ketika selesai kita sholat zuhur misalnya. Saya ba'diyahnya di rumah saja. Itu TOPBGT. Top Markotop. Jos Gandos. Ya. Jadi sholat taraweh gimana? Nah ini ada jadi melebar. Taraweh kan di masjid. Tidak. Kata siapa taraweh kudu di masjid? Taraweh kita di rumah. Terus kunaon diselenggarakan oleh masjid. Nah, ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu ditunjukkan oleh para sahabat. Untuk apa coba? Nabi tidak menganjurkan, tapi Nabi tidak melarang kan? Nabi hanya 3 malam saja ketika bertarawih itu di masjid. Selebihnya kenapa seperti itu? Karena Nabi khawatir kalau terus-terusan Nabi melakukan di masjid, itu menjadi wajib bagi umatnya. Dan itu memberatkan umat di akhir zaman. Ke kita. Makanya Umar membuat, katakanlah bid'ah dalam tanda petik gitu kan. Beliau memimpin sholat taraweh di masjid. Ya, tarawehnya tentu berbeda dengan kita. Pandi dia mayan pesen, Ustaz ulah leuwih di 30 menit taraweh. Gitu Pan, makanya saya menyesuaikan saja. Jadi ceramah cina 7 menit, taraweh ulah leuwih di 30 menit. Saya siap bos, saya bilang. Ya, da orangnya hayang gitu. Saya bagaimana request Pak sebenarnya mah. Sajuz hayu lah. So kapan-kapan lah saya mimpin taraweh tapi sajuz. Tak engke teh pasti aya komen teu sudi abrig-abrigan di imaman ku Ustaz Adam deui. Begitu Pak. Ya, terima kasih sudah lewat waktu. Atur nuhun, mohon maaf jika ada yang keliru atau yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berburu Lailatul Qadar. Mari kita hidupkan malam-malam terakhir nanti dengan aktivitas ibadah dan amal soleh. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.